Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh berkumpul ya dalam suasana ibadah syukur. Terima kasih Om Eno Purangan yang saya kenal lama puluhan tahun yang lalu. Saya belum jadi pendeta, beliau sudah jadi pendeta. Dan sampai hari ini luar biasa. Tuhan masih sertai. Amin. Dengan Tuhan yang luar biasa boleh ada pelayanan sampai hari ini di sebuah tante ya, sama anak-anak melayani Tuhan luar biasa. Makasih buat kepercayaan. Dan saya tadi malam bilang sama istri saya, "Bang, ingetin aku, takut lupa ada ibadah undangan dari Om Heno." Iya Pak, besok saya jujur ada juga yang sama, saya batalin. Ya bukan ibadah tapi ada kegiatan saya batalkan, saya reschedule. Ya, saya lebih mementingkan ibadah. Itulah. Haleluya. Ya, dan saya bilang sama istri saya, "Mah, ajak, karena ini kan ibadah wanita. Biasa di GPDI Semani Kuta itu setiap hari Selasa ibadahnya wanita, Rabu ibadah pria, Kamis umum, ibadah yang setengah-setengah nggak ada." Ya, jadi saya bilang yuk ajak wanita-wanita yang setengah-setengah jangan diajak, yang wanita ajak ibadah. Situan. Dan spontanitas akhirnya hadir. Ya, situan. Ini komando. Jadi jemaat harus mendengar suara Tuhan. Itu luar biasa. Melalui gembala. Di mana kita bisa mendengar suara Tuhan? Suara gembala aja kadang-kadang nggak didengar gitu ya. Tapi di sini semua dengar suara gembala. Puji Tuhan. Walaupun aminnya kecil nggak apa-apa. Amin. Amin. Gitu ya. Puji Tuhan. Ya, anak saya belum nyampe. Saya ada kegiatan tadi juga saya tinggalkan. Anak saya masih di belakang. Mungkin sudah sampai, saya nggak tahu. Saya nggak tahu berapa kali kesini, saya lupa. Yang jelas saya jarang kesini. Artinya pernah berapa kali, tapi jarang. Oh, peletakan batu pernah. Ya Om, undang. Ya, salam kenal ya bagi Bapak Ibu. Saya gembala di Kuta, saya ketua PGB di Bali, saya ketua MPU Bandung. Yang banyak sekali Tuhan percayakan jabatan dalam pelayanan. Baik, bersyukur ya 1 tahun Gap Varial. Jadi luar biasa. Angka 1 itu pemenang, saudara. Amin. Angka 1 itu pemenang. Ya, hari ini bersyukur dan mendoakan semua oleh opah omahnya, oleh orang tua dan oleh jemaat. Amin. Doakan supaya apa? Supaya anak ini selalu bertumbuh disertai oleh Tuhan. Amin. Ya, kalau sudah disertai Tuhan itu enak, saudara. Mujizat dan disertai itu beda. Disertai Tuhan sampai dengan hari ini, dari zaman COVID sampai hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, itu disertai Tuhan. Kalau mujizat beda. Kalau mujizat kita punya penyakit stadium 4, dokter angkat tangan dan kita berdoa sungguh-sungguh sembuh, itu mujizat. Puji Tuhan. Bapak Ibu, firman singkat yang saya bawakan nanti ini bukan untuk yang kecil sebetulnya. Ya, untuk semua. Ya, tidak dikhususkan buat si kecil, tapi semua. Kalau saya kotor aja nggak ngerti. Tapi yang penting doanya. Amin. Ya, kita semua rindu didoakan ya. Saya pun sampai hari ini rindu didoakan. Dan saya selalu bilang sama jemaat yang Tuhan percayakan di Kuta, tolong doain saya setiap hari supaya saya mampu melewati segala masalah.
pendeta juga banyak masalah saudara ya, bukan hanya jemaat. Untuk mendahului ini, mari saya buka dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Mazmur pasal 50 ayat 23. Mazmur pasal 50 ayat 23 atau pemazmur. Yang menulis pemazmur ini ada dua tokoh, yang satu adalah Daud, yang satu adalah Musa. Ada bagiannya, tapi saya nggak ungkap itu. Yang saya ungkap dalam pemazmur atau Mazmur pasal 50 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama kayak sudah ada. 1, 2, 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, dia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Katakan amin. Dalam terjemahan lain adalah orang yang mempersembahkan syukur sebagai korban, dialah yang menghormati aku. Dan kepada orang yang menyiapkan jalan, akan kutunjukkan keselamatan daripadaku. Katakan amin. Nah saudara, ayat ini jelas sedang memberikan ya kabar baik kepada semua, termasuk saya. Mengapa? Karena orang yang sering mengucap syukur, Bapak Ibu, yang dikatakan firman ini yang pertama adalah dia menghormati Tuhan. Katakan amin. Menghormati Tuhan. Yang kedua adalah memuliakan Tuhan. Ini keren, saudara. Jadi Alkitab ini menyatakan bahwa orang yang mengucap syukur itu orang yang menghormati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Makanya jangan bosan-bosan mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Nah, Pak Pendeta, apa yang bisa kita sampaikan ucapan syukur? Nomor satu saja, Bapak Ibu Saudara, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dalam Tuhan. Nomor satu yang paling sederhana aja, kalau kita bangun pagi, kita katakan terima kasih Tuhan. Amin. Karena ada orang bangun pagi nggak melek-melek. Benar. Saya ingat waktu KKR Peter Yangan di Gor Ngurah. Tim panitia kami masih umur 43 tahun, seorang abdi negara, tugas di Kodam Udayana di Bintal. Saya ingat sekali. Saya dengan Pak Edi Wijaya tugas di panggung yang besar. Karena waktu itu 2009-2010 kami panitia dengan Pak Arifin Mbak Pujian. Saya koordinator 1, Pak Edi koordinator 2. Pasukan kami semua bagian panggung itu dari Kodam Bintal, orang Kristen. Koordinator Bintalnya kawan saya, orang dari NTT. Nah, sore gladi, kami gladi bersih. Sore jam 4 kami selesai, saya ajak mereka semua makan soto di lapangan itu, di Gor. Ada orang yang jualan di Gor. Nah, kami di sana. Nah, setelah makan, Bapak ini yang Bintal ini 43 tahun ini, tentara ini pamit. Pak Pendeta, saya pamit ya. Saya mau KM itu komsel. Oke, selamat sampai besok ya, kita tugas. Saudara, paginya besok jam 6 pagi saya ditelepon oleh istrinya dan Pendeta Edi Wijaya. Dia katakan, Pak Pendeta, waduh, kenapa kita kehilangan satu tim, satu orang? Beliau adalah anggota Kodam Udayana, masih umur 43 tahun. Bayangkan, masih muda. Sudah dipanggil Tuhan. Nggak bangun-bangun. Istrinya bangunin untuk dia tugas mandi, dinas. Nggak bangun-bangun. Sampai di balik udah biru semua. Nah, saya tanya istrinya, memangnya tadi malam habis konser ngapain? Wah, Pak Pendeta, kayaknya terlalu banyak makan RW, Pak Pendeta. Memang zaman dulu hamba Tuhan banyak mati kurang makan. Kalau sekarang banyak hamba Tuhan mati karena kekenyangan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang tentara yang fisiknya, jasmaninya
dan sudah terlatih setiap saat. Betul nggak? Halo, betul ya? Seorang tentara sudah terlatih fisiknya. Mau lari kah? Mau squat jump kah? Mau berenang kah? Saudara, semuanya terlatih tubuhnya. Dan tentunya sehat karena sering olahraga. Beda dengan saya. Beda, olahraga saya makan. Nah, saudara bayangkan, mengucap syukur, ya, itu memuliakan Tuhan. Amin. Kita harus paham, kenapa sih kita dipaksa mengucap syukur? Sebetulnya kita nggak usah dipaksa mengucap syukur, karena memang itu lahir dari hati nurani kita. Bahwa kalau sampai hari ini saya hidup, itu karena kebaikan Allah. Baru tidur, Om Neno masih lihat tante. Oh, haleluya. Amin. Amin. Kalau nggak lihat-lihat gimana? Terus seperti I love you pagi-pagi. Ya kan Bapak Ibu kalau pagi bangun masih suka bilang I love you sama istrinya. Itu dulu Om. Dulu kapan? Waktu masih pengantin baru. Sekarang sudah gak ada. Kenapa? Ya Om tahu sendiri. Makin lama bukan makin ini makin hilang. Oh jangan. Haleluya. Ya tetap mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Ada nggak orang pas ditipu bilang telepon pendeta minta doa? Oh doakan saya mengucap syukur, saya sedang ditipu. Ada nggak? Jarang. Padahal kita bilang mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal itu bukan hanya kita menerima berkat, tapi ketika kita menerima ujian, Bapak Ibu, kita tetap mengucap syukur. Amin. Karena di ujian itu juga Tuhan ada di situ. Haleluya. Ini harusnya istri saya khotbah. Karena Eke ini pria loh, ini wanita semua loh. Saya lupa pakai rok kata ibu malah. Nah, aku lupa pakai rok nih. Soalnya kalau wanita yang jalan. Amin. Haleluya. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa mengucap syukur? Gaji suami saya bukan naik turun terus. Haleluya. Ucap syukur kan? Masih ada gaji kan? Amin. Masih mengucap syukur. Apalagi sekarang anak pendeta, Pak. Kita anak pendeta sudah biasa di bawah, sudah biasa di atas, sudah biasa dibanting, sudah biasa diomongin, tetap mengucap syukur. Haleluya. Halo Ibu Bapak Saudara, mengucap syukur. Saudara beli rumah, dapat rumah baru, biarpun KPR, biarpun kredit, dapat rumah baru, jangan langsung masuk. Minta pendeta datang mendoakan. Katakan amin. Amin. Minta pendeta mendoakan, Pak. Minta. Doakan, Om. Saya baru dapat ngambil rumah, Om. Bisa doakan. Doakan, panggil pendeta. Amin. Dapat mobil baru kah, dari kantor kah, beli baru, jangan langsung dipakai. Bawa mobil itu ke gereja. Saya ingat beberapa kali jemaat dapat beli mobil baru, langsung parkir depan gereja. Keren. Saya pikir buat saya. Platnya masih putih, keren. Masih plus, masih mulus gitu ya. Doakan supaya mobil itu jadi berkah. Amin. Mengucap syukur, sepeda motor, mengucap syukur. Jalan ibadah, jalan kaki ke gereja, tetap mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saya ingat dulu GPD Kuter tahun 80-an belum ada angkot sampai di Nusa Dua, masih jalan kecil. Saya ingat jemaat ada 2 keluarga dari Nusa Dua sampai di Kuta jalan kaki. Berangkatnya ada angkot, pulangnya sudah malam ada angkot, jalan kaki.
untuk mencapai berkat Tuhan harus ada harga yang dibayar. Pengorbanan. Saudara mau dapat berkat harus ada pengorbanan. Harus ada harga yang pasti. Amin. Dapat anak mengucap syukur, Pak. Karena anak itu adalah anugerah Tuhan. Anak itu berkat. Ada orang melahirkan, ditaruh di tengah pinggiran kali, ditinggal, dibuang anaknya. Baru beritanya muncul di TV. Betul nggak? Anaknya gendut, laki, ditinggal, dibuang. Gak usah. Anak itu berkat, gak usah khawatir kita gak bisa merawat. Yang penting kita dekat sama Tuhan, pasti Tuhan sertai. Amin. Anak saya baru 4, Pak. Kok salah ngomong? Anak saya sudah 4. Nomor 1 Jessica, 28 tahun, belum nikah. Statusnya lawyer, pengacara. Nomor 2 Dimas, 20 masuk 26. Statusnya lawyer juga, pengacara. Perempuan laki. Nggak tahu mana muncul, tak lama-lama muncul di mana dia dekat satu. Ya. Nomor 3 Cecilia, umur 24 masuk 25. Statusnya lawyer juga. 3 anak saya pengacara. Yang bungsu laki Revaldi, umur 16 masuk 17, kelas 2 SMA. Dulu bapak ibu saya itu mikir, Tuhan bisa gak ya saya besarin anak saya? Bisa gak ya Tuhan saya merawat anak saya? Jujur ini pengakuan kepada Tuhan. Amin. Saya ngaku Tuhan, bisa gak saya besarkan anak saya? Tapi firman Allah terus masuk. Karena iman kita timbul karena pendengaran akan firman. Terus firman itu masuk. Ada kekuatan. Orang yang sering ibadah dan dengar firman pasti ada kekuatan. Amin. Amin. Terus nggak pernah hitung-hitungan deh. Pokoknya jalan terus. Besok mau bayar ujian negara, besok mau bayar kuliah. Saya tak hitung-hitungan, Pak. Kita saling dahului sama istri. Pak, mau itu kan? Ya gampang. Padahal saya belum ada uang, bilang gampang. Pak, kurang lagi sekian juta. Ya gampang. Padahal saya ada best. Online ada best. Orang kita bagi lagi yang benar. Pak, di best. Nah, terus mereka. Saya hanya menunggu. Hei, ibu-ibu bapak, Tuhan kita adalah Tuhan. Katakan amin. Saya sedang menunggu berita dari Tuhan. Walaupun tidak langsung makan kayak lombok pedas, langsung pedas. Nah, saya nunggu berita dari Tuhan. Tuhan, anakku kurang. Saudara, kalau Tuhan sudah tolong kita, saya kasih tahu tepat waktunya. Tidak pernah terlambat. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, 12 tahun yang lalu saya dapat travel check Australia. Travel check. Do you understand? You know travel check? Not check. Travel check. Kalau check itu gampang dicairkan. Tapi kalau travel check itu enggak gampang. Ada tamu style rapi, masukin bajunya, dia persembahkan pakai amplop, dimasukkan di kotak persembahan 1 juta Australia dollar. How much? Berapa? Kira-kira tahun itu 11 miliar. Tapi tidak bisa dicairkan. Kenapa? Saya betul limbang. Termasuk kepala bank Australia di Bali.
apa itu? Nah, kepalanya itu mantu dari Ibu Pendeta Rudinga Mulyadi. Ya akrab mas saya bilang, "Brother, kalau cek ini asli apa tidak?" Aduh, aku nggak berani bilang ini asli apa tidak. Dipanggil stafnya semua, kepala bagian. Coba cek ini asli apa? Semua bilang, "Aduh Pak, kami nggak berani bilang ini asli atau palsu Pak." Biasanya kalau travel check itu harus ada sertifikat kayak emas. Bapak Ibu pernah beli emas ya, yang kotak itu ya, pas batangan kecil itu kayak korek apa namanya bungkus rokok itu, ya itu harus ada sertifikat. Saya putus asa, sudah semua bank sampai bank Samikun saya datang. Sudah bank semua nggak bisa. Serius Pak. Saya masukkan di kita. Nggak tahu lah, pokoknya harus ada sertifikat. Siapa? Minta kemana itu? Orang yang sudah nggak ada. Masa pun sesuatu lagi, nggak tahu juga rumahnya. Saya taruh di Alkitab. Saya bilang, Tuhan, kalau ini cair, saya mau bongkar gereja. Karena gereja Kuta nggak ada parkir. Saya mau bikin di bawah, lantai 1 parkir semua. Itu angan-angan pendeta. Biasa pendeta kalau lihat itu, lihat tanah pengen bangun gereja, betul? Tapi Tuhan, terserahlah Tuhan, jadilah kehendakmu. Beriman kan? Tetap mengucap syukur. Ya, mengucap syukur itu menggoda Tuhan. Saudara sedang menggoda Tuhan karena kita sedang mengucap syukur. Kenapa? Anakku sedang memuliakan aku. Haleluya. 12 tahun kemudian saya dipanggil Bapak Bupati Badung dan Ketua DPRD Badung. Pak, berapa kali kami kunjungan ke gereja Bapak pada malam Natal. Saya lihat gereja Bapak sudah mulai kropos dan segala macam, walaupun besar tapi sudah mulai. Ini gereja lama ya Pak, gereja kami dari tahun 79 Pak. Mungkin kamu sudah tahu ya. Segera buat proposal. Buat tampuk gambar, asal gambar, tampuk gambar, laporkan ke sana, laporkan ke Puspom. Dirubah lagi gambar, keluar angka 8,4 miliar. Ditambahkan lagi kurang 11,5. Ditambah lagi 3 miliar. 11. Ya 11,5. Sudah tahu angka itu. Dipanggil, Pak, Bapak mau terima uang apa mau terima jadi? Saya pikir ini uang negara. Kalau saya pegang uang ini kurang 10 juta saja, saya lagi khotbah KPK datang, saya kasih baju oranye, kan repot. Pak, saya terima jadi saya, karena saya tahu pemerintah punya rekanan, punya ini, punya tim, jadi saya. Oh gitu Pak? Iya. Sudah tahu? Cek, travel cek 1 juta Australia. Tidak cair, tapi Tuhan gantikan dengan sukacita. Ini nggak bohong-bohong. Ini beneran. Apa bahasa Balinya tuh kalau bohong? Belum. Niki saya belum Niki. Saja Niki saja Niki 100% plus 1000%. Ini gimana? Lu saya cek 1 juta Australia Pak. Nggak bisa dicairkan 12 tahun. Tapi saya tabur dengan doa. Makanya yang hari ini belum menuai, berdoa jangan berhenti sampai Tuhan izinkan terjadi. 12 tahun Pak, sama kayak wanita pendarahan 12 tahun ya. Menanti kesembuhan. Jadi kalau hari ini Anda sedang berdoa berkumpul belum dijawab oleh Tuhan, jangan pernah berputus asa. Tetap mengucap syukur. Amin. Saya nggak marah.
percaya. Saya kasih amplop tetap rapi, tetap saya tumpangin tangan. Tuhan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Mungkin kalau waktu itu saya terima 11, ya lebih dikit M4. Bisa jadi awalnya otak saya lurus karena terima uang bisa belok-belok dikit. Tuhan dari sini. Manusia kan bisa berubah, Pak. Betul? Bisa. Rumah kami ada punya villa waktu itu. Pak Gembala doakan akan laku 3,5 miliar. Nanti kalau laku per sebulan dibayar. Sudah laku jemaatnya pindah ke itu. Ada lagi di saja kos-kosan doakan Pak Gembala. Ya, ini jangan ibu janda sama anaknya perempuan. Anaknya punya suami luar negeri ya. Udah cerai waktu itu ya, nggak tahu gimana. Ya bingung. Pak Gembala doakan, saya datang doa. Dijual berapa? 3,5 M juga, sama. Laku nih kos-kosannya 3,5. Laku karena ini kan biara saja terus. Oh iya ya, mahal ya betul ya. Oh, iya. Doakan, laku Pak. Laku 3 M. Udah gitu nggak pernah gereja. Nggak pernah gereja. 2 tahun kemudian saya ketemu di restoran. Mereka berdua, ibu dan anak. Saya nggak tahu. Dia datangin saya, dia sampai nangis. Oh, doakan anakku. Yang punya kosan anaknya. Kenapa? Kalian, Bu, sudah tahu? Kanker kita bening tahu ya? Nangis. Doa saya singkat, Tuhan sembuhkan dan ampuni dia kalau dia salah dalam nama Yesus. 2 tahun dia bohongi pendeta, muncul penyakit, nasar harus dibayar. Hati, ngeri. Janji sama Tuhan memberi, selesaikan. Jangan bernasar kalau Anda tidak mampu. Katakan amin. Jangan. Janji kasih. Jangan diberhentikan. Saya bilang 2 tahun kemudian anaknya hidup. Jemaat yang lama tahu, agak sedikit Chinese. Ibunya pendek-pendek. Oh, diajak saya doa. Rajin deh Pak. Tahun berapa di Fatimah ya? Ya itu ya, sebelum COVID. Sudah tak main-main. Mungkin kita bisa meremehkan pendeta, tapi hati-hati, ada Tuhan di situ. Ya, jangan sekali-sekali melangkahi pendeta. Hormati. Bagaimana kita bilang hormat sama Tuhan, sama pendetanya nggak hormat. Di sini semua hormat sama pendeta. Ini dikit biasa. Haleluya. Hormati pendeta, hormati pendeta. Ya, mana bagianmu, mana tidak. Jangan campur-campur. Tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Yang terakhir, nah kalau bilang terakhir senang sekali kita. Anak, nah ini terakhir kan anak. Pesan untuk anak buat orang tua. Kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ini yang terakhir ya. Timotius pasal yang ke 3:15. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Ingatlah juga Bahwa dari kecil kau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada amin. Ada yang dilahirkan dari perut. Rata-rata anak jemaat yang ibadah lahir dari asli dari kandungan, maksudnya di dalam Kristus. Dia sudah mendengar suara musik dan dia sudah mendengar suara gembala. Bapak Ibu nggak percaya? Di tahun kemarin jemaat putra banyak yang melahirkan. Atau berapa? 3 atau 4? Tahu nggak? Pada saat saya khotbah tidur semua.
keras, sound system saya keras, tidur. Dia sudah biasa dengan nyamannya. Izinkan anak kita sejak kecil tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Izinkan dia tinggal dalam hadirat Tuhan. Sampai sekolah minggu muncul terus tetap dalam hadirat Tuhan. Yang kita baca ini adalah Timotius, di mana Rasul Paulus sampaikan di ayat yang ke, ini ada ayat turunannya, 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sudah. Kemudian 1 Timotius pasal 1 ayat 5 juga berkata sama. Ya, katakan begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunika, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Ini Timotius. Timotius hidup di lingkungan keluarga yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Timotius hidup. Karakter kita, Bapak Ibu, karakter anak kita itu juga ada pengaruh dari lingkungan keluarga. Amin. Kalau di lingkungan keluarga keras, anak kita akan jadi keras. Haleluya. Jadi lingkungannya Timotius ini lingkungan keluarga yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya kita yang hidup lingkungan takut akan Tuhan, masa depannya akan cerah dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, masalah pasti ada, Pak. Saya besarkan anak saya 3-4 ini, walaupun disertai Tuhan, ada juga masalah. Ya, ada juga persoalan. Ya, tapi mampu kita lewati. Asal tetap dalam hadirat Tuhan. Sejak dari kecil sudah takut akan Tuhan. Sejak dari kecil tumbuh di lingkungan keluarga Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Biarlah kita bertumbuh dan mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan puji. Menaikkan syukur padamu Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama. Sama ayah dan ibu dan anak, untuk kita sama-sama doakan para hamba Tuhan pendeta yang ada untuk kita doakan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu,
mana anak mereka, cucu mereka saat ini ditambahkan usia. Tuhan, semua yang terjadi atas ini Tuhan. Dan anak ini juga berkat Tuhan. Variel bisa ada hidup dalam dunia ini karena Tuhan. Tuhan, engkau sedang percayakan kepada orang tua. Biarlah mereka diberkati, agar mereka sanggup membesarkan anak ini, merawat anak ini, menjaga anak ini, sampai anak ini besar bertumbuh. Pendidikannya, pergaulannya, bahkan cita-cita masa depan. Tuhan ada di sini mengawal dia. Kami izinkan Tuhan, kita mengembangkan tangan anak ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Anak ini bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan penyertaan Tuhan. Dan kelak anak ini menjadi kebanggaan orang tua, keluarga besar, terutama membanggakan Tuhan Yesus. Cukupkan segala kebutuhan anak ini. Cukupkan Tuhan, kesehatan yang dijamin oleh Tuhan, masa depan pendidikannya juga dijamin Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka, berkati opa dan oma mereka, berkati Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat kedua orang tua mereka, berkati segala pekerjaan, usaha, apa saja yang dibuat berhasil. Opa dan oma yang selalu mendoakan agar mereka tumbuh dengan baik dan menjadi keluarga yang sakinah, yang diberkati Tuhan. Bapak, terima kasih. Kalau mereka boleh mengundang hamba, mereka boleh beribadah, itu tandanya mereka sedang menghormati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak di surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Selamat Mas. Haleluya. Saya kembalikan kepada yang berwajib. Mari kita tutup Bapak Ibu ibadah kita. Kita akan doa berkat. Mari saya undang berdiri. Kami Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib.